kita berada di Lembah Colol, tepatnya di Galeri Kopi Paroki Colol. Di hadapan kita Romo Vitalis Salung, Pastor Paroki Colol. Ini kopi namanya kopi tuang. Kenapa namanya kopi tuang? Untuk diketahui secara bersama bahwa tuang itu sebutan untuk para romo, para pastor dalam bahasa Manggarai. Dalam mengembangkan kopi, pastor itu sebagai motivator, peminat kopi, inspirator, dan juga menyuruh umatnya untuk menanam kopi. Alasan demikian, maka untuk mengenangkan para pastor atau para misionaris, kami namakan kopi tuang. Apakah kopi ini juga dulu dibawa ke sini oleh tuang-tuang ini, para misionaris ini, atau bagaimana? Ya, ada para misionaris juga yang membawakan kopi-kopi ini dengan berbagai macam nama, seperti tadi ada kopi robusta, kopi curia, kopi unggul, kopi lokatura. Romo, ini Galeri Kopi Paroki, ini ide muncul ini dari mana ini? Memang pertama sekali ide munculnya galeri kopi ini itu dari Mas Kris dari UI Universitas Indonesia. Melalui meditasi beliau menamakan tuang kopi, sehingga ketika beliau homestay-nya di Paroki Santo Petrus Colol, kami coba padukan menjadi salah satu hal yang sangat penting terkait dengan branding. Branding kopi Paroki Colol adalah kopi tuang atau kopi pastor. Ini kemasannya bagus sekali. Ini semuanya didapat dari mana ini? Untuk sementara kami dapat dari Jakarta bekerjasama dengan Mas Kris dan juga Universitas Indonesia. Mas Kris ini dosen Universitas Indonesia Jakarta. Kok tiba-tiba bisa terdampar di Colol, Manggarai Timur? Ceritanya bagaimana, Mas Kris? Ya, terima kasih. Kebetulan teman-teman dari Kabupaten Manggarai Timur beberapa waktu yang lalu itu minta untuk didampingi untuk menyelenggarakan event festival budaya yang disebut dengan Festival Kopi Lembah Colol. Sehingga kampus meminta kami tim untuk kemudian mendampingi Pemda Manggarai Timur untuk menyelenggarakan festival budaya di wilayah Lembah Colol ini. Oke, yang didampingi apa saja? Karena waktunya sangat singkat, sebenarnya kami lebih fokus di branding dan dekorasi sebenarnya. Brandingnya itu apa saja? Ya, pertama adalah narasi tadi ya, bagaimana kemudian paroki sendiri itu menjadi representasi dari sejarah kopi Colol itu sendiri gitu ya. Kalau kita kaitkan bagaimana kemudian kopi itu dibawa oleh para misionaris itu gitu. Sehingga merek branding kopi tuang ini memang tepat sekali untuk kemudian dimiliki oleh paroki. Bagaimana kemudian membedakan antara produk kopi tuang ini dengan produk yang lain adalah narasi dan desain packaging yang tentunya berbeda dengan yang sudah ada. Iya, persis itu yang saya lihat ini desainnya ya, packagingnya, kemasannya ini menarik. Ada berapa jenis ini kemasannya? Ya, ini sebenarnya mungkin ada sekitar 5 atau 6 ya. Oke, bisa ditunjukkan jenis-jenisnya. Ya. Mulai ini yang dari bambu ya? Ini masih kita prototype packaging dalam jenis bambu ini. Karena kami harap nanti justru ini akan menumbuhkan industri kreatif di sektor lain. Jadi tidak hanya kopi saja, tetapi industri kreatif lain juga akan terlibat dalam industri kopi di Lembah Colol. Kalau kopi disimpan dalam kemasan bambu itu bagaimana? Justru sangat baik kan, karena meningkatkan mutu. Mutunya bagus. Bisa ditunjukkan Mas Kris kemasan kalengnya Kemasan kaleng ini karena selama ini kami melihat kemasan-kemasan kopi di Indonesia di pasar ya, itu kan selalu yang model seperti ini sebenarnya. Iya benar ya. Masih. Di kemasan itu ada gambar
Itu gambar tuang. Gambar ini gambar seorang misionaris, menggambarkan seorang misionaris, dan ciri dari misionaris yang mungkin orang barat selalu pakai adalah cangklong kan? Iya. Cangklong itu dan topi. Harapan kami ini bisa merepresentasikan dari cerita sejarah itu. Cerita sejarah. Mas Kris, oke, itu tadi packaging. Nah, pengolahan kopinya sendiri bagaimana ini? Mereka mengolah kopi itu dengan masih sangat tradisional, tidak ada sentuhan teknologi sama sekali di situ. Dan buat saya ini justru bagian penting yang harus kita pertahankan. Mereka setelah dipanen, kemudian dijemur, dikupas ya, dikupas, dijemur, kemudian mereka goreng dengan menggunakan kuali itu. Digoreng, saya melihat sendiri proses penggorengan itu dan sangat alamiah, dan saya pikir saya menikmati sendiri bagaimana saya yang penikmat kopi sembarangan gitu, saya baru bisa merasakan oh ternyata bedanya kopi yang beneran dengan yang enggak itu seperti ini itu di sini. Oke, yang diolah tradisional tuh rasanya lebih enak. Lebih enak, lebih nikmat pasti kan. Jadi di situ unggulnya masyarakat tidak perlu dikenakan dengan teknologi pengolahan ya. Kalau teknologi kemasan mungkin perlu gitu ya, tapi teknologi pengolahan ini justru menjadi nilai lebih dari produk kopi Colol ini sebagai pusat kopi dunia, karena cerita Pak Bupati seperti itu. Selain pengolahan tradisional yang dipertahankan, apalagi hal lain tadi, packagingnya, brandingnya, tanamannya itu bagaimana? Karena saya lihat ini kok tanaman kopi kayak nggak dipelihara gitu ya. Oke. Sebenarnya tanaman kopi yang ada ini bisa membuktikan sekali bahwa ini benar-benar tanaman yang organik. Baik Mas Kris, jadi menurut Mas Kris ini penanamannya dan perawatannya yang tradisional ini yang khas ya? Ya, saya pikir begitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu, saya juga dapatkan informasi bahwa mereka juga sebenarnya melakukan perawatan gitu ya. Tetapi proses penggunaan bahan kimia itu memang sangat mereka hindari. Memang kopi-kopi ini tidak pernah dirawat begitu? Pernah dirawat. Rawatnya seperti apa? Pertama kita bersihkan. Oh, bersihkan di bawah. Di bawahnya. Lalu dipupuk tidak? Untuk sementara kita pakai pupuk organik ya? organik supaya dia bisa Seperti dahan-dahan atau ciri ternak juga. Rencana selanjutnya supaya kerjasama ini tidak putus sampai di festival ini? Ya, terima kasih Bapak. Jadi pertama kami dari Universitas Indonesia sangat berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan upaya membangun industri kreatif berbasis masyarakat di pedesaan gitu ya. Jadi dari pihak UI juga ingin supaya kerjasama ini berlanjut. Betul. Sedangkan dari pihak paroki, Romo, bagaimana harapannya dengan kerjasama ini? Saya juga sangat mengharapkan supaya kerjasama ini tetap berlanjut. Oke. Baik, mimpi Romo ini kira-kira bagaimana tentang kopi tuang ke depan? Mimpinya apa mimpinya? Mimpinya itu ya tentunya luar biasa, dalam arti supaya kopi-kopi itu betul-betul dimanfaatkan Dengan baik. Ya. Kopi tuang, produk Paroki Colol. Kemudian ada galeri kopi paroki. Ini luar biasa. Ini persis bertepatan juga dengan program Kuskupan Ruteng Ekonomi Berkelanjutan. Iya, ini bagian dari perwujudan tahun ekonomi berkelanjutan pada tahun ini. Jadi kami umat paroki coba mengoptimalkan kopi yang ada. Jadi Colol ini memang kekuatan ekonominya adalah kopi. Adalah kopi, ya. Ini gerakan ini sebetulnya mau menggerakkan ekonomi umat. Luar biasa.